Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah munada, yaitu isim yang disebut setelah huruf nida atau kata panggil. Dengan terjemah wahai. Penggunaan munada ada dua macam. Yang pertama, dibaca fathah. Kata pertamanya jika berupa susunan idhofah. Seperti ya Rasulullahi, wahai Rasulullah. Rasulah di sini fathah. Allahinya kasrah karena idhofah. Ya Abdallahi, wahai Abdullah. Abda di sini fathah. Allahi kasrah karena idhofah. Ya binta Muhammadin, wahai putri Muhammad. Binta fathah, Muhammadin kasrah karena idhofah. Dan ya Abdurrahmani, wahai Abdurrahman. Bentuk yang kedua dibaca dhammah saja jika bukan susunan idhofah. Seperti ya Muhammadu, ya Ustadzu, ya Khalidu, ya Syekhu. Selanjutnya adalah isim la. Dan huruf la di sini bermakna tidak ada. Ia berfungsi meniadakan jenis isim yang disebutkan setelahnya. Dan isim setelahnya dibaca fathah saja atau mabni fathah. Sangat banyak di dalam doa-doa atau zikir keseharian kita seperti la ilaha illallahu, la haula wala quwwata illa billahi. Jadi setelah la isimnya dibaca fathah. La robba, tidak ada rob siwallahi selain Allah. La ma'buda, tidak ada sesembahan bihaqqin dengan benar illallah kecuali Allah. Pengecualian, apabila huruf la diawali oleh huruf jarbi, maka isim setelahnya tetap dibaca kasrah. Dengan kata lain, huruf bi jar lebih kuat dibandingkan huruf la. Seperti bila ilmin, tanpa ilmu. Bila khilafin, tanpa perbedaan. Bila hujjatin, tanpa hujjah. Selanjutnya adalah isim inna. Isim inna terletak setelah huruf inna. Yang dalam bahasa Indonesia, isim inna dia berposisi sebagai subjek. Dan harokatnya harus fathah atau nasab. Ada beberapa teman-teman inna, anna, lakinna, ka'anna, la'alla, laita. Tinggal dihafalkan. Inna Muhammadan mujtahidun. Sesungguhnya Muhammad itu rajin. Muhammadan di sini dibaca fathah karena diawali inna. Innallaha rahimun. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Allah di sini fathah karena diawali inna. Inna Fatimata tabibun. Sesungguhnya Fatimah itu seorang dokter. Fatimata fathah karena inna.
Terkadang isim inna itu diakhirkan, dan ciri utamanya adalah setelah huruf inna ada huruf jar atau zorot. Contoh, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini adalah zorot dan susunannya. Kemudian yusron sebagai subjek ditandai dengan terjemah ada, dan dia fathah karena dipengaruhi oleh inna. Contoh lain, inna fil fasli rajulan. Sesungguhnya di dalam kelas ada seorang laki-laki. Fil fasli ini ada huruf jar dan susunannya. Rajulan di sini dibaca fathah tanwin karena dipengaruhi oleh inna, dan dia sebagai subjek dengan ditandai terjemah ada. Ya, ini sangat banyak di dalam teks bahasa Arab. Jadi, dimanapun subjeknya, selama dia ada inna dan kawan-kawan, maka subjeknya tetap dipengaruhi. Pengecualian, jika inna dan anna atau temannya bersambung dengan huruf ma, maka isimnya kembali ke harokat dhammah atau tidak berfungsi lagi. Contoh, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Al-a'malu di sini tetap dibaca dhammah karena innama tidak dibaca fathah. Contoh lain, annamal hayatud dunya la'ibun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan. Al-hayatu di sini tetap dibaca dhammah, tidak dibaca fathah karena an-nama ada huruf ma. La'ibun dhamma di sini sebagai khobar atau predikat. Berkaitan dengan terjemah, perbedaan inna dan innama. Inna artinya adalah sesungguhnya. Adapun innama sesungguhnya titik-titik hanya. Begitu juga dengan annama. Seperti contoh di sini, sesungguhnya kehidupan dunia hanya permainan. Ya, tapi bisa disesuaikan di dalam terjemah seperti innamal a'malu binniyat. Di sini tidak enak jika ditambahkan kata hanya. Walhamdulillahirabbil alamin.